Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang diberikan oleh dan yang dibimbing oleh Ibu Yuilmi Zaini. Sebelum saya mempresentasikan tugas ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu supaya ilmu yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat semua. Berdoa dimulai. Amin. Presentasi awal adalah saya ingin mempresentasikan dari tugas sosiologi 1. Pengertian konflik secara sosiologi dan para ahli. 2. Kekerasan menurut KBBI dan para ahli. 3. Perbedaan konflik dengan kekerasan. 4. Teori konflik dan dinamika kelompok. Dan kelima dan yang terakhir adalah penyebab terjadinya perdamaian. Pertama, pengertian konflik dan kekerasan adalah kata konflik berasal dari konfigue, yang artinya saling memukul, dan secara sosiologis diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau berkelompok. Adapun menurut para ahli, menurut Surjono Sukanto, setiap individu atau kelompok akan menggunakan segala kekerasan sebagai bentuk pertentangan terhadap lawannya. Kedua, kekerasan menurut para ahli. Kekerasan menurut Surjono Sukanto adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang lain atau benda. Menurut Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu alamiah dalam manusia. Ketiga, perbedaan konflik dengan kekerasan. Perbedaan konflik dengan kekerasan adalah konflik merupakan suatu proses sosial antara suatu kelompok di mana salah satu pihak ingin menyingkirkan pihak lawannya dengan membuat tidak berdaya bahkan menghancurkannya. Sedangkan kekerasan merupakan suatu tindakan kekerasan secara fisik atau verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan perorangan atau kelompok. 4. Teori konflik. Teori konflik adalah istilah dalam bahasa Inggris conflict theory yang bermula dari pertentangan kelas sosial antara kelompok masyarakat. Kelompok ini terdiri dari kelompok tertindas dan kelompok penguasa, sehingga akan mengarah pada dampak positif, perubahan sosial, ataupun dampak negatif. Yang keempat, dinamika kelompok. Dinamika kelompok sebagai sebuah perubahan baik kecil maupun besar yang berpengaruh pada suatu kelompok sosial. Perubahan ini bisa progres atau regres akibat proses mobilitas. Yang terakhir adalah ada perdamaian. Perdamaian untuk mewujudkan terjadinya kedamaian, masyarakat dari tingkat paling kecil sampai tingkat besar, misal negara dalam diri sendiri, dikembangkan sikap empati, kerjasama, respek. Tentunya perdamaian akan terciptanya kerukunan dan tidak adanya pertentangan maupun konflik. Sekian dari presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya tidak sengaja maupun yang disengaja. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.